Tanya yang Pak Labian. Si Chandra tadi yang mau nikah ya? Bukan Chandra, si Dewi belum menikah. Dewi pemulihan gitu. Oh, Kurang sehat. Nyonya Rajit ya? Waktu kami baru sembuh dari sakit ya, lebih sehat lagi. Ya udah lah, untuk kesehatan kita lah semuanya. Ya udah. Oke. Nah beda. Pas kami sudah berumur di meninggal. Oh, iya. Kalau ya. Oh iya. Ya udahlah. Jadi tapahoma, martanyang ma, kahitong martanyang di bawah kabin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami kenal dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami Tuhan tetap memuji memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang Maha Kudus, yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Terimalah selalu hormat dan pujian kami, menjadi satu puji-pujian yang selalu berkenan dan layak di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami Tuhan berkumpul bersatu hati menyampaikan doa-doa kami di kehadiran-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menyandingkan telinga-Mu, mendengar segala doa kami dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini secara khusus kami berdoa buat umuan ini Tuhan. Engkau telah mempersatukan kami ketika kami bergereja di HKBP Padang Bulan. Engkau satukan kami dalam satu wadah muda-mudi HKBP Padang Bulan Medan. Dan sampai saat ini Tuhan, kami telah merantau ke daerah Jabodetabek. Engkau tetap mengumpulkan kami, tetap sehati sepikir Tuhan, untuk tetap menjadi suatu umuan yang selalu memuji-muji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami hati untuk selalu memuji memuliakan Engkau lewat lagu puji-pujian yang selalu kami kumandangkan dimanapun kami bergereja masing-masing saat ini ya Bapak. Ya Bapak yang Maha Baik, beberapa teman kami Tuhan tidak dapat hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan mereka. Engkau tahu Tuhan di mana mereka pada saat ini. Kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, jika mereka kurang sehat, Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan mereka kekuatan baru, sehingga dapat Tuhan beroleh kesehatan dari-Mu, sehingga di hari-hari yang akan mendatang kami dapat berkumpul, bertemu satu dengan yang lainnya, bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami tetap juga bersyukur Tuhan, Engkau mengumpulkan kami pada malam hari ini. Engkau menghantarkan kami dari tempat kami masing-masing. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul, itu karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, berkatilah kami masing-masing. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami dapat bersuka cita, selalu memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan berdoa agar Engkau memberkati tiap-tiap rumah tangga kami. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan selalu Kau curahkan di setiap rumah tangga kami Tuhan, sehingga kami dapat bersuka cita di setiap rumah tangga kami. Secara khusus kami berdoa buat ananda kami Chandra Limbong yang akan berencana Tuhan hendak berumah tangga. Tuhan, Engkau yang menyatakan kepada kami bahwa setiap manusia harus berpasangan.
Engkau telah mempertemukan dia dengan belahan kasih-Nya yang menjadi teman hidupnya di masa depan. Tuhan, Engkaulah memberkati segala rencana anak-anak kami ini Tuhan. Engkau mempersatukan mereka menjadi satu keluarga kelak, agar mereka menjadi membentuk satu keluarga Allah yang selalu memuji memuliakan Engkau. Engkau juga memberkati kedua belah keluarga agar di dalam kesepakatan untuk melangsungkan acara pernikahan, acara pemberkatannya dapat berjalan dengan baik, sehati sepikir kedua keluarga ini untuk melakukan acara demi acara di masa yang mendatang ketika mereka telah menetapkan hari dan tanggalnya. Tuhan hadir, Tuhan memberkatinya. Demikian juga kami tak lupa berdoa buat anak kami Debbie Limbo yang beberapa hari Tuhan mengalami sakit penyakit, dan saat ini dia telah kembali dari rumah sakit dan pemulihan saat ini. Tuhan, Engkaulah yang terus menyempurnakan kesehatannya. Segala obat-obatan dan tindakan medis yang telah dilakukan, kiranya Tuhan memberkatinya agar menjadi kesembuhan bagi dia, sehingga dia dapat beraktivitas kembali Tuhan demi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami juga tak lupa terus berdoa buat saudara kami Nyonya Raja Semar Mata Burinan Gola. Tuhan, Engkau tahu juga bagaimana Eda kami ini terus mengalami sakit penyakit. Bapa, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang mempunyai mujizat. Tuhan, Engkaulah menjamah melawan Eda kami ini, menjamah tubuhnya, memberikan dia kesembuhan, sehingga dia Tuhan dapat beraktivitas menjalankan sebagai ibu rumah tangga bagi suami dan bagi anak-anaknya. Tuhan memberkati kesembuhannya, Tuhan menyempurnakan kesehatannya. Bapa yang Maha Baik, Engkau juga telah mengaruniakan kepada kami masing-masing anak dan cucu kami Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkaulah memberkati anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan. Engkaulah menuntun dan memimpin mereka di dalam perjalanan hidupnya. Biarlah Tuhan memberkatinya, menjadikan mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu, berguna bagi bangsa dan negara kami, maupun di tengah-tengah keluarga kami. Di perjalanan hidup anak-anak dan cucu kami, Engkau menuntun dan memimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami juga masing-masing anggota dari Pemuan Mantan KBP Padang Bulan yang ada di Jabodetabek ini. Tuhan, Engkau telah memberikan kami hari demi hari bertambah usia kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan, di masa tua kami ini Engkau tetap menggendong dan menolong kami menjalani hari-hari kami di masa tua kami ini Tuhan, agar kami penuh damai dan sejahtera menjalani hari-hari kami, penuh kekuatan, kesehatan. Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan di masa tua kami ini Tuhan, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, masih banyak lagi yang kami mohonkan kepadamu, tetapi Engkau apa yang ada di dalam hati kami, Engkaulah mendengarkannya dan Engkaulah yang menjawabnya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa dan permohonan kami ini dengan perantaraan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Kapasada waktu makan yang mereka. Yesus lewat hatoran turunan Tuhan yang mengatusi hatami. Asa hatami itu Tuhan nagabi mulai ini hangguan nami. Mangaturo lakan nami, mangaturo perjalanan nami. Asa toktong tibur lakan nami di julung Tuhan. Unang tarsulan di kami, jalan mau tarsulan di kami Tuhan. Pintu tubuh kami Tuhan. Kain kami. Asa unang tarlubung kami dengan mulai kurang malu na ko sa Tuhan. Paso-paso mga partikian namin. Kapala di tikyon, laut tumanihon hatami. Jom-jom na ko dito nga tunga namin. Todim to di purwadi patorat kon bagas turuhan kami hatami. Asa huwag to si kami jala asa huwag lubang kami. Di bagasan Kristus Yesus markami ang kami tuho. Amin. Salam mari kita salut na. Pag mahita perculo, pajupang di tahun 2020 namun. Jadi selamat kabar mari kita ke. Kami ini makan itu kata, nah dibuat siang Yesaya 41 ayat 10. Songonun mah hidup besi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lima hatan itu harta dihitang di Borneo. Hataun di surat si Yesaya. Yesaya adalah nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Didok dison janganlah takut. Buasa didok si Yesaya dison janganlah takut. Pada masa Yesaya menuliskan surat ini, raja-raja bangsa Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak yang tidak setia. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbagi dua, terpecah menjadi dua karena kesalahan Salomo. Salomo dikatakan adalah raja yang paling berhikmat sepanjang masa. Tapi kita tahu di hari tua Salomo dia ikut menyembah dewa-dewa istrinya. Atau seandainya pun dia tidak ikut, dia memfasilitasi penyembahan kepada berhala dewa-dewa istrinya. Salomo bukanlah contoh dalam hal berkeluarga. Istri Salomo ada 1.700 istri, 300 gundik. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kroniknya keluarga itu. Mungkin ada yang tidak dikenalnya. Ya, mungkin ada yang tidak dikenalnya. Begitu banyak. Di masa tuanya semua istri ini mengarahkan dia menyembah berhala. Ali Ahmad nama baik mana bertobat, kalau taruh bertobat si Salomo. Dia yang menuliskan surat pengkhotbah. Dia mengatakan bahwa kehidupan ini sia-sia. Hanya sepenghirupan nafas. Itu artinya. Hanya setarikan nafas dosa si tong na ngulutong. Mulut adukun, mulut adiknya harap. Ina mo din siya agad. Ina kan? Topunga yan di mati. Masahitahan. Topulong ang mati ang joma. Daktaboto, basa itong mati. Alay ahma, ahma na nakakikita sa eroto pag mingguan.
menyegarkan kembali firman Tuhan yang sudah kita pelihara selama ini. Orang tak begini Tuhan, Allah kita terlama. Tidak deh. Allah, tak coba kadang minggu sebulan, kadang-kadang begini itu sebulan. Ngali-ngali, holong pe mabahin menyalurkan kasih pe ngali-ngali. Ino walau akan mendarah daging, ngeluna, lahu membangkitkan semangat, lahu magkahuluan hakami Tuhan. Surat Yesaya ini yang meneguhkan bangsa Israel 100 tahun kemudian dibuang bangsa Israel itu penjajahan, itu pembuangan. 100 tahun setelah surat ini ditulis. Alih ambil raja-raja sepanjang Yesaya sudah banyak yang tidak menyembah Tuhan. Alih ini adalah nubuatan pada saat bangsa Israel dibuang ke pembuangan. Israel utara dibuang ke Asur, Israel selatan dibuang ke Babel. Angko Israel utara saat utikio dan dibawa ke dia sasik tongna. Tidak tahu kemana, hilang begitu saja. Alai Israel selatan pada zaman raja-raja setelah berganti di Babel, pasi-pasi di bangsa Israel selatan disuruh mulak ke Yerusalem. Jadi tu simak kawan nadilok, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nubuat Yesaya 100 sampai 150 tahun kemudian ungkapan ini menjadi nyata. Aku menyertai engkau. Dan memang Raja Darius pada saat itu memulangkan sisa-sisa bangsa Israel. Dan pada saat itu Daniel masih berkuasa di Babel. Daniel adalah bangsa Yahudi yang menjadi pejabat di Babel, yang senantiasa berserah atau menyembah kepada Tuhan. Daniel tidak pernah murtad walaupun dia dikenal bangsa yang murtad, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi mau didokon roh apa-apa manang penghiburan Tuhan kepada bangsa yang terjajah. Inilah Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Setelah bangsa Israel di tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Allah wala sahat nasida itu tanah Kanaan ini. Sasi tongnak juk-juk dohala kengkut tak rumah. Dari zaman nabi-nabi, dari zaman hakim-hakim, tidak pernah setia. Setelah hakim yang satu mati, lomona lahir lagi hakim yang baru, dipimpin taat kepada Tuhan, mati, lomona. Sahirana sohya menada Tuhan. Sahirana sohya menada atau mujizat-mujizat. Nabi Nahim Tuhan. Itu tok-tok pumuru. Tapi mati di perjalanan di bangsa Israel, di perhosihan. Tiki di padang gurun. Baru nyampe lorong tentara Firaun di laut Teberau, itu suatu mujizat yang besar. Mereka lepas, mereka bisa menyeberang laut Teberau, dan Raja Firaun dan bala tentaranya mati di tengah laut. Mereka dengan sida. Hal itu dua hari naik bersungut-sungut. Orang nangani air dengaran bersungut-sungut. Sunguni madang kali ini. Keimanan na pernah daw na tuloy baka. Mana nilok na si mujizat tidak menambah pengenalan kepada Tuhan. Mujizat tidak menambah pengenalan kepada Tuhan. Molo dihita sonario di tahun baru make amanginang. Molo tau baru gudang lo halak mampahin tahi warne bukan
seakan-akan janji kepada Tuhan tahun 2020 ngomong sono mau kayak gini. Resolusi. Nah, itu resolusi ikut sahat mau tuh son. Tapi jangan salah. Sebagaimana planning kita seperti itu juga 50-50 tidak biarna, gitu kan? Takutnya dengan resolusinya untuk up dan downnya 50-50. Alena mama baik kita orang. Penyertaan Tuhan kalau kita hadirkan dalam setiap kehidupan kita, pasti kita menang. Mau kata teori sukses, siapa yang meniru Tuhan pasti sukses. Tidak pernah ekor menjadi kepala. Di dalam konteks ahadui, mengikut Tuhan harus memikul salib. Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru. Alai bahkan ngulut tahun magati sore do akalas ni roha lewat gondok ni roha. Alai pada saat kita mengalami paruh kilo, taberin na disima Tuhan memproses kehidupan kita. Disima kita na jauh-jauh tu Tuhan ini pasahat tu sudah kaparuh kilo ni ngulut tayo. Mololan dilas ni roha dora lalak dora kita manjoget-joget. Mereka manjoget-joget. Alai molorupa yung kilo ni disima kita majong Tuhan sekusuk-kusuknya. Iba na ridok molorupa yung kilo proses tahu pajolok ko Tuhan doi. Makanya jangan doakan supaya lepas dari paruh kilo. Harus tanya kota di pargogoi Tuhan kita mengalewati paruh kilo. Ido si tanya kota. Di pargogoi Tuhan kita lahu mengalewati aka paruh kilo ni. Jodoh dan searah ngulutta tu aha nanidok itu hakka. Jodoh mulu tagay ang kacontoh na sono marami contoh ni Liga. Si Junos disuruh lahu marjanita tuniniwe. Alay basa si Junos dan lumuruhan na bertobat halang iniwe ate. Alam hindi mana do. Mululawan ito si bertobat tapi na sa katalihinan baga sa rongana. Iba na lang iba na ito tasis dan lawa ito si sotong bertobat. Luar biasa pikiran nito. Dia sebagai nabi tidak menginginkan pertobatan suatu bangsa. Alam ilang ibadah manutum rohana jadi. Manutum rohana lawi ibadah tasis naik kapal. Tapi remah di paluas di batara ibadah satu kapal. Dan siya jabunay pagyokai. Ya ben. Dan siya jabunay ba si Junos ito dioray. Ala di kapal pa baru ombak. Manggali ko perak kapal na yun. Alay mahuwa may mana di kapali, modong. Akadongan na di kapali, nung madyo akadiwa-diwana, alay lang diwa tutuhan si Tokpa langit do tano. Alam memang pula si Junos do sila maboto debata si Tokpa langit do tano, debata ni Israel. Pula si Junos. Alay pada saat ini sudah akan nakuda kapal do akan naasing na di sini ngabar teriak tutuhan na lahu masobba lahu mangido pertolongan. Alay si Junos tumat sa inok moro manang nalibuhitan marawang. Iba na heran akan nakuda kapal ini diluni basa buhay may moro hape na sumunod gaur ni kapal. Alay pada masai au petikihuwaro naku buasa ko hindi kundia di gari dapon. So nari nang masa di kundia di.